Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan distribusi multivariat. Pada bagian ini kita akan membahas kasus bivariat terlebih dahulu, yaitu situasi di mana kita tertarik pada saat yang sama pada sepasang variabel acak yang didefinisikan pada sebuah ruang sampel bersama. Kemudian kita akan memperluas diskusi ini ke kasus multivariat yang mencakup sejumlah variabel acak yang terbatas. Jika X dan Y adalah variabel acak diskrit, kita menulis probabilitas bahwa X akan mengambil nilai X dan Y akan mengambil nilai Y sebagai P X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Dengan demikian, P X sama dengan X, Y sama dengan Y adalah probabilitas perpotongan kejadian X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Seperti pada kasus univariat, di mana kita berurusan dengan suatu variabel acak dan dapat menampilkan probabilitas yang terkait dengan semua nilai X dengan menggunakan tabel. Kita sekarang dapat dalam kasus bivariat menampilkan probabilitas yang terkait dengan semua pasangan nilai X dan Y melalui tabel. Karena semua kemungkinan tersebut memiliki peluang yang sama berdasarkan asumsi bahwa pemilihannya acak, dari teorema di samping dapat disimpulkan bahwa probabilitas yang terkait adalah 1 dan 0. Demikian pula probabilitas yang terkait dengan 1, 1 adalah 6, 1, 36, 6, 36. Dan dengan melanjutkan cara ini, kami memperoleh nilai yang ditunjukkan padanya. Seperti pada kasus univariat, secara umum lebih baik untuk mempresentasikan probabilitas seperti ini dengan menggunakan rumus. Dengan kata lain, lebih baik menyatakan probabilitas dengan sebuah fungsi dengan nilai f x y sama dengan p x sama dengan x, y sama dengan y untuk setiap pasangan nilai x, y dalam rentang variabel acak x dan y. Sebagai contoh, kita akan melihat pada bab 5 bahwa untuk dua variabel acak dari kemudian jika x dan y adalah variabel acak diskrit, fungsi yang diberikan oleh f x y sama dengan p x sama dengan x, y sama dengan y untuk setiap pasangan nilai x, y dalam rentang x. Jika x dan y adalah variabel acak diskrit, fungsi yang diberikan oleh f x y sama dengan p x sama dengan x, y sama dengan y untuk setiap pasangan nilai x, y dalam rentang x dan y disebut distribusi probabilitas gabungan dari x dan y. Analog dengan teorema 3.1. Maka dari dalil-dalil probabilitas teorema 3.7, sebuah fungsi bivariat dapat berfungsi sebagai distribusi probabilitas gabungan dari sepasang perubahan acak diskrit x dan y. Jika dan hanya jika nilai-nilainya f x y memenuhi kondisi 1, f x y 20 untuk setiap pasangan nilai x y dalam domainnya. Yang kedua, f x y sama dengan 1 di mana penjumlahan ganda meluas ke semua pasangan x y yang mungkin di dalam domainnya. Untuk memenuhi syarat pertama dari teorema 3.7, konstanta k haruslah non-negatif. Dan untuk memenuhi syarat kedua, K tambah 2K tambah 3K tambah 2K tambah 4K tambah 6K tambah 3K tambah 6K tambah 9K sama dengan 1 hingga 36K sama dengan 1. Seperti pada kasus univariat, ada banyak masalah yang menarik untuk mengetahui probabilitas bahwa nilai dua variabel acak kurang dari atau sama dengan untuk beberapa bilangan real x dan y. Baik, jika x dan y adalah variabel acak diskrit, fungsi yang diberikan oleh f x y sama dengan p x kecil dari x dan y kecil dari y sama dengan f st x y sama dengan v x kecil dari x, y kecil dari y sama dengan f st untuk x besar dari min tak hingga dan x kecil dari tak hingga, di mana FST adalah nilai distribusi probabilitas gabungan dari X dan Y pada ST. Disebut fungsi distribusi bersama atau distribusi kumulatif bersama dari X dan Y.
Fungsi bivariat dengan nilai f(x,y) yang didefinisikan pada bidang x,y disebut sebagai fungsi densitas probabilitas gabungan dari variabel acak kontinu x dan y jika dan hanya jika p x y elemen A sama dengan akar f(x,y) dx dy. Untuk sembarang daerah A dalam bidang x,y analog dengan teorema 3.5, maka dari dalil-dalil probabilitas dapat disimpulkan bahwa teorema 3.8 sebuah fungsi bivariat dapat berfungsi sebagai fungsi densitas probabilitas gabungan dari sepasang variabel acak kontinu x dan y jika nilai-nilainya f(x,y) memenuhi kondisi f(x,y) 20 untuk x besar dari min tak hingga dan x kecil dari tak hingga. f(x,y) dx dy sama dengan 1 e besar dari tak hingga dan y kecil dari tak hingga. Jika x dan y adalah variabel acak kontinu, maka fungsi yang diberikan oleh f(x,y) sama dengan v x kecil dari x, y kecil dari y sama dengan f st ds dt untuk x tak hingga, x besar dari tak hingga dan untuk x kecil dari tak hingga, di mana f st adalah nilai densitas probabilitas gabungan dari x dan y pada st disebut fungsi distribusi gabungan dari x dan y. Perhatikan bahwa sifat-sifat fungsi distribusi bersama yang akan diminta untuk membuktikannya dalam latihan 3.48. Untuk kasus diskrit juga berlaku untuk kasus kontinu, seperti pada bagian 3.4. Kita akan membatasi pembahasan kita di sini pada variabel acak yang fungsi distribusi gabungannya kontinu di semua tempat dan dapat diferensialkan secara parsial dengan terhadap setiap variabel untuk semua kecuali satu set terbatas nilai dari dua variabel acak. dfx analog dengan hubungan fx sama dengan dari teorema 3.6 pendiferensialan parsial pada definisi 3.9 menghasilkan dx a2 f(x,y) sama dengan min f(x,y) elemen x dimanapun turunan-turunan parsial ini ada, seperti pada bagian 3.4 fungsi distribusi bersama dari dua variabel acak kontinu menentukan densitas bersama pada semua titik x, y, di mana densitas bersama tersebut kontinu. Juga seperti pada bagian 3.4, kita biasanya membiarkan nilai densitas probabilitas gabungan sama dengan 0 dimanapun mereka tidak ditentukan oleh hubungan di atas. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh distribusi multivariat. Jika nilai distribusi probabilitas gabungan dari x dan y seperti tabel di atas, yang mana x dan y-nya 0, 0, 1/12, 10, 1/6, 20, 1/24, dan selanjutnya 01, 1/4, 11, 1/4, 21, 1/40, terus 02, 1/8, 12, 1/20, dan 03, 1/120. Terus temukan yang pertama p x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Dimana cara mencarinya? P x sama dengan 1, y sama dengan 2 sama dengan f1 2 sama dengan 1/20. Yang kedua, tentukan p x sama dengan 0 di mana y besar sama 1 dan y kecil dari 3. Caranya f01 tambah f02 sama dengan 1/4 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Selanjutnya tentukan p x ditambah y kecil sama 1 sama dengan f0,0 ditambah f0,1 ditambah f1,0 sama dengan 1/12 ditambah 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 6/12 sama dengan 1/2. Selanjutnya tentukan p x besar dari y sama dengan f1,0 ditambah f2,0 yang dimana f1,0 nya itu adalah 1/6 dan f2,0 nya itu adalah 1/24. Jadi 1/6 ditambah 1/24 sama dengan 5/24.
Sekian terima kasih penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.